Maka sejarah nama Bilal ini dimulai dari tempat ini ya. Konon masjid ini adalah tempat tinggal Bilal saat di Madinah. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kerasulannya di Gua Hira, Bilal ini termasuk golongan orang-orang pertama yang diberi anugerah hidayah masuk Islam ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Allah ya pastinya. Kali ini saya itu mau ke Masjid Bilal ya. Masjid Bilal ini adalah tempat salah satu di mana Sayyidina Bilal duduk. Tempatnya di sini ya, di Madinah ini, Masjid Bilal pertama yang menjadi muadzin Rasulullah SAW dan umat Islam ya. Oke, lihat bersama-sama, kita lihat yuk. Nah, di sini depan teman-teman Masjid Bilal ya. Ini ada pasarnya di bawahnya ya, di masjid. Di atasnya itu masjid, bawahnya pasar ya. Ini di Masjid Bilal. Masya Allah, ini sangat sederhana ya, tapi bagus. Masya Allah. Jaraknya itu dari Masjid Nabawi ya, dekat banget, hanya sekitar 560 meteran ya. Cukup ditempuh dengan jalan kaki ya ke sini. Masya Allah, dekat banget. Yuk kita dekat seperti apa Masjid Bilal ya. Bilal ini dikenal sebagai muadzin ya kalau di Indonesia, sebagai. Maka sejarah nama Bilal ini dimulai dari tempat ini ya. Konon masjid ini adalah tempat tinggal Bilal saat di Madinah. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kerasulannya di Gua Hira, Bilal ini termasuk golongan orang-orang pertama yang diberi anugerah hidayah masuk Islam ya, meskipun berat siksaannya. Masya Allah. Bilal ini lahir di wilayah Asyarah pada 43 tahun sebelum Hijriah ya. Ayahnya ini bernama Rabah, ibunya mempunyai nama Hamamah, seorang budak perempuan berkulit hitam yang bermukim di kota Makkah. Bilal ini selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi ya. Dalam suatu hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi mendengar suara terompah Bilal di surga ketika Rasulullah SAW setelah selesai mendirikan masjid di kota Madinah ya, Masjid Nabawi. Dan saat itu Bilal lah orang pertama yang diberikan kehormatan oleh Rasulullah SAW. Ia dipilih sebab Allah menganugerahkan kepada Bilal suara yang paling merdu. Sejak saat itu Bilal ditunjuk sebagai muadzin dalam sejarah. Bilal mengumandangkan azan saat telah memasuki waktu salat dan iqamat. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Bilal merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang mendapat kesempatan masuk ke Ka'bah. Masya Allah. Dan sejak wafatnya Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan adzan sekitar 3 hari saja.
setiap sampai untuk kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin penduduk kota Madinah yang mendengar suara azan Bilal pun larut dalam tangisan. Assalamualaikum. وين يجي طريق مسجد؟ روح مسجد وين؟ هناك بقى. اوكي شكرا. اوكي. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman. Naik ke atas, kita lihat gimana suasana masjid Bilal. Nggak tahu ini buka apa enggaknya. Dikunci. Kita cari ke tempat lainnya, mungkin nggak ditutup ya. Sebelah ini sampai sebelah mana? Kita cari. Ternyata teman-teman sekarang itu ditutup ya, nggak bisa masuk. Bukannya pas waktu sholat saja ya, hanya melihat dari luar saja ya teman-teman, hanya di sini ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.